Jawab, Ko Richard. Yang mana ya? Sorry. Coba ulang pertanyaannya. Aku ya, seru ulang pertanyaan. Waduh, Ya, David Lee juga ulang, naik. David Lee pulang. Oke. Ulang, ini Ini saya ya, sorry, semua ada serius. naikin. Mau turunin ntar Oke, gimana? aku ulang pertanyaannya ya. Begini. Aku masih belum paham nih. Kubu sebelah ini selalu mengatakan bahwa hal ini adalah sebuah kasus pemerasan. Sementara yang kita tahu dari video yang beredar itu kan adanya percakapan, dan setauku kalau pemerasan itu kan ada hak yang terampas, hak kemerdekaannya terampas gitu kan. Dan di situ kan malah adanya nego dan gitu percakapan. Kalau menurut aku pribadi kan itu bukan pemerasan ya, tapi kenapa gitu? Sebelah itu selalu meng-up bahwa itu pemerasan gitu. Sementara aku pengen ngejawab mereka belum mampu gitu loh. Gimana dong? Oke, kok jawab kok. Ya silakan Jawab, itu Pak David ya. Silakan Nah, Bang Pablo kamu 11. yang jawab. Ya silakan Bang Pablo 11 dijawab. Oh iya, oke. Silakan Abang. Selamat siang semua. Siang. Saya Boleh, melihat tapi jangan sekarang. garis Kita besarnya udah sih siap. kemarin kan setelah saya lihat kurang lebih di persidangan, ternyata pasal pemerasan itu malah nggak ada ya. Ya ada pasal yang dibacakan dakwaan YPU itu malah pasal yang pemerasan 36 berapa itu tidak ada, malah jadi 9 kalau nggak salah ya. Yang ayat 1 pencemaran nama baik ya kalau nggak salah ya, betul. Ya 369 Bang. Gajinya kan udah 369. Jadi berarti kan secara nggak langsung kan BAP itu dengan JPU udah terubah sendiri ya, benar nggak BAP ya kan? Pasal yang dilaporkan nama ini. Kalau saya bilang sih, menurut pandangan saya sih, yaitu akan apa sih orang bilang batal demi hukum ya, karena tidak sesuai dengan BAP ya, gitu. Itu sih penyampaian saya. Iya. Oke. Ko David, mau dibicarakan Ko David? Apa kau cuma cari saya aja? Silakan. Silakan ditambahkan Ko David. Ya. Kalau menurut saya sih, ini kemungkinan zaman dulu ada beberapa pihak yang bertikai dengan mungkin kebetulan pas kena di masalah ini, sekalian aja ditambahkan. Karena kan musuhnya beliau kan mungkin bukan cuma di pihak ini, mungkin di lembaga tertentu ada yang pernah jadi sesuatu yang beda pendapat dan tidak cocok. Kebetulan dengan adanya peristiwa ini, kalian aja dilembungkan. Mungkin karena peristiwa ini kayaknya semudah itu, dan banyak yang melihat bahwa masalahnya sederhana dan simpel. Tapi kok jadi rumit ya? Apakah dari A dan B dan C ada memang kebetulan yang merasa di saat itu merasa tersakiti dengan kalimat atau ucapan beliau yang di saat itu full power. Jadi akhirnya sekarang ini kesempatan untuk kamu habis lah, kamu sudah tidak full power mungkin. Ini Ko David ini adalah salah satu orang apa ya namanya ya, orang kenalanku yang paling saya banggakan gitu kan, yang paling saya banggakan. Jadi kayaknya dia itu cuma mengintip, tapi kalau dia speak up itu langkah gitu, karena dia orangnya itu jarang berbicara. Good day, bestinya aku. Nah, dia jarang untuk berbicara seperti itu gitu loh. Maksudnya berbicara, tapi kayaknya dia juga ikutan melihat dari kasusnya NM ini, dia kayaknya fokus gitu. Makanya kayak kemarin itu waktu saya live itu, waktu saya di persidangan, Ko David ini juga ikut serta gitu untuk mendengarkan, melihat dan segala macam gitu. Jadi begitu ya. Jadi apa menurut saya ini dan menurut banyak praktisi hukum dan banyaknya orang-orang yang mengerti tentang hukum dan melihat ini kasus ini benar-benar itu seperti dipaksakan gitu kan, seperti dipaksakan gitu, kayak seakan-akan
Ya Ya, banyak rekayasa lah, rekayasa. apapun yang terjadi, yang penting masuk. Itu intinya itu Iya, aja iya. lah. Yang penting masuk itu. dulu apapun ya pasalnya apa, yang penting dijatuhkan masuk dulu. Masuk Proses dulu, hukum. gitu. Ya, proses dulu gitu. Nah, benar. Betul. Tapi Tujuannya kayaknya bernafsu banget buat menjarain. oke, Ya Saya karena malah saya kan pada berpikir, prinsipnya orangnya ada yang dirugikan. Masalahnya polisi kan melihat selalu sudut pandang dari pihak penyidik, selalu melihat, wah ini orang ada dirugikan, bener gak? Selalu kan namanya orang korban, bener kan? Selalu diutamakan Iya. kan? Bener gak ya Bang David ya? malah saya berpikir kemungkinan apakah tidak ada apakah ini dia masuk karena sebenarnya kita tidak tahu ada di zaman dulu atau di zaman kapan orang yang punya sakit hati atau punya kapasitas dengan powernya beliau. Kali ini kamu Iya, Betul. Ada kesempatan dan waktu gitu, betul. betul. Iya. Ada momennya, ada Cimot. momennya, itu momennya. Permisi ya. Toko Hero Cimot, tolong di tackle dulu ya bestiku. Roomnya aku mau maklum dulu ya. gak usah, aku bukan bestimu. Tahu yang paling kima menyebut aku besti, aku gak mau lah. Pokoknya kau besti ini aku Backsound pokoknya. udah naik Mau. aku di Ya. siaran. Ini lagu habis. Kalau di tackle aku mau maklum dulu. Ya, siap, abangku. Hubungan Aku kita nggak pagi semesra ya. itu. Kenapa nggak pakai baju? Ini sebenarnya aku nggak mau on cam, tapi ada Kak Sil sama Sensasi itu loh disuruh. Ko David, makasih udah support roomnya bukan besti aku, Sensen. Makasih Bukan Kak Bes- Gude. bukan Besbi tercinta ya. Oh Semoga tidak, berkah barokah. tidak, Sensen bukan paling aku cinta. Yang tercinta tuh Cinta Good Day apa? Fris Pokarivo ya. Oh, kau tahu sih? Oh iya dong. Anjay. Oh itu jangan ditanya lagi tuh kalau Good Day. Kalau ada yang utak-utik, saya punya Ada yang ganggu good day ya. Cici Good Day. Wah itu Kalau yang turun ada yang tangan banyak itu. Kakak Herlina, terima kasih. Kalau ada yang utak-utik, saya punya good day ya. Langkai dulu nyawa aku. Tuh Pablo ikut lah, dukung lah kalau Koko Cibot lah. Tapi kalau Sensen sih bukan. Sensennya aja yang mengangkat. Oh. Tapi ada di mana ini Ko David sayang? Aku diam kau besti ya. Ko David, lagi di mana ini? Aku menunggumu loh. masih lagi di luar. Nanti aku nanti diculik lagi sama orang lain, nanti kau sedih. Aku besti. Waduh ini kan? soalnya Koko Hero Cibot sekarang bookingannya apa Oh, waiting list terus ya. bookinganku Kencang WL terus. Tidak, aku mau aku mau jadi apa namanya ya? Jadi pendampingnya Ko David gitu. Iya. Lady sebenarnya apa man companion ya? Man Iya. companion. Kan kalau LC kan ladies companion. Jadi man companion ya. Apa BC brother companion? What's wrong with Semua cocok. No. Tidak wrong. Oh, good day. Besti, ini itu loh yang aku ajak nyanyi itu loh, yang aku kirim kau itu. Pergi pulang pagi, nah itu orangnya. Aku sayang padamu, Aselole. Aku cinta padamu, Aduh, pulang pagi. Aduh dikirimin malu deh. Mencari Hari rejeki. Jeki. Oke, kita kembali lagi bahas ya tentang Nikita Mirzani. Bagaimana Kak Sil? Coba dikasih petua-petuanya itu biar kita itu lebih enak gitu loh Kak Sil. Makasih. Coba petua-petuanya dulu Kak Sil, daripada aku terus disuruh ngomong Dr. Andes, Master, Cimot, MPD, SH, MU, TPI, CTP. Ya silakan Kak Sil. Oke, saya mau bahas pasal per pasal, tapi nggak lanjut sekaligus ya. Saya mau bahas Ini, tentang pasal driver aku nggak masuk 369. kalau besok pas jam kerja bisa nggak sih? Aduh, Lanjut hasil. ya.
Jadi saya bahas pasal per pasal ya. Yang paling utama adalah pasal pokoknya di awal 368 kemudian dirubah menjadi 369. Betul. Kenapa dirubah? Karena kalau 368 itu adalah delik umum. Ya, siapapun yang melihat, menyaksikan, mengetahui sebuah tindak pidana bisa melaporkan. Tapi kalau 369 ini adalah delik aduan. Siapa yang merasa dirugikan, dialah yang Wajib lapor. ya bisa melaporkan ya. Iya. Nah, Bisa kemudian unsurnya sama. Kalau pasal 369 kan unsurnya adalah seseorang yang melakukan tindak pidana. Maksudnya adalah dengan sengaja. Kemudian untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, kemudian memaksa. Kemudian dengan ancaman penyebaran akan membuka rahasia, baik lisan maupun tulisan, dan agar orang tersebut menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Nah, yang saya lihat bahwa yang dijerat oleh Nikita ini adalah unsur yang keenam, yaitu delik materialnya masuk. Di mana kalau pasal 369 ayat 1 KUHP itu perbuatan dianggap selesai ketika si yang merasa korban ini yang melaporkan memberikan barang yang bentuknya uang kepada yang dianggapnya pelaku. Jadi dianggapnya pemerasan itu masuk di unsur 6-nya. Tapi kalau melihat dari unsur lainnya 1, 2, 3, 4, 5 ini nggak masuk. Ini memang saya udah menghadapi banyak sekali lah, entah di Polsek, entah di Polres, di Polda. Ini mereka memaksakan pasal, penerapan pasal yang salah. Maka dari itu ada upaya hukum yang namanya prapit, pra peradilan. Kemudian ada upaya hukum setelah pembacaan dakwaan, itu adalah eksepsi. Cuman jarang sekali yang bisa dikabulkan. Ya, karena memang untuk mengubah pasal tersebut tidak gampang. Saya baru saja menang pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin barengan sama Nikita 2 minggu lalu hari Selasa, dan alhamdulillah prapit saya dikabulkan seluruhnya. Jadi lawannya klien saya ini selebgram Aukarin, banyak duit ya kan. Oh, Karin, yes. Ya, menang saya kemarin. Jadi saya menyayangkan kenapa kemarin nggak prapit. Andaikan prapit ini nggak bakalan melebar seperti ini. Karena prapit ini mengacunya bukan hanya kepada pasal 77 KUHP saja mengenai penangkapan kemudian penahanan, akan tetapi sudah meluas kepada penetapan tersangka, kemudian meluas kepada alat bukti. Kalau di putusan MK nomor 21 tahun 2014 ini, ketika bicara alat bukti harus minimal 2 sesuai dengan KUHP 184, yaitu keterangan tersangka, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan saksi. Cuma saja kalau di putusan MK nomor 21 tahun 2014 yang sekarang diterapkan di pra peradilan, itu wajib. Ini barang buktinya dari mana? Ya, asal muasal barang buktinya dari mana? Nah, ketika bicara misalnya rekaman, apakah rekaman ini sudah memenuhi seunsur barang bukti yang sah atau tidak? Karena kalau bicara barang bukti rekaman, video dan sebagainya harus menyangkut kepada UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 5 ayat 1. Itu harus sah, kemudian harus divalidasi, ya harus akurat dan sebagainya. Nah, itulah makanya pra peradilan di situ. Tapi ini sudah kita mengacu kepada peradilan hari ini, peradilan pidana. Saya berharap bahwa hukum acara pidana dijalankan dengan benar oleh jaksa dan dijalankan benar oleh hakim. Kenapa demikian? Karena yang bertarung ini adalah antara JPU, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum alias pengacara, di mana JPU akan mati-matian membuat Nikita bersalah dan divonis. Ingat itu. Tapi pengacara jangan lagi pakai alibi, tapi harus membantah semua saksi yang dihadirkan oleh JPU dan barang bukti yang dihadirkan oleh JPU. Cara membantah seperti apa? Buka undang-undang lagi. Contoh rekaman. Bilang, panggil ahli pidana, ahli ITE. Apakah ini sah secara hukum bahwa rekaman ini bisa didapatkan oleh penyidik tanpa melalui mekanisme yang tepat dan punya validasi serta sertifikasi? Itu serangnya di sana gitu. Jadi jangan pakai alibi lagi. Kesalahan-kesalahan fatal dari para pengacara ini kebanyakan mereka alibi. Contoh, Koko Hiro dituduh memukul David misalnya kan. Nah, di situ nggak ada bukti, Koko Hiro di rumah saat itu tidur. Nah, tapi Koko Hiro kemudian melaporkan David melaporkan Koko Hiro. Koko Hiro dituduh kan, berarti Koko Hiro jangan bilang saya waktu itu tidur, jangan. Ya, tapi Koko Hiro harus menanyakan mana visum et repertumnya kalau kamu dipukul sama saya, gitu kan?
Terus siapa saksi yang melihat? Nggak perlu Koko Hiro mencari saksi. Bahwa Koko Hiro tuh ada nggak adanya. Tapi suruh dia menghadirkan saksi. Siapa yang melihat saya memukul kamu? Hadirkan. Kayak gitu contohnya. Itu aja sih. Pembuktian otentik. Ya, beban pembuktian itu kepada penyidik dan jaksa penuntut umum di pasal 66 KUHP, dasar hukumnya tentang KUHP gitu ya. Oke. Siap Iya, Bang Pablo. Terima kasih Bang Pablo ya. Makasih semua. Ya, Thank you. terima kasih. Kawan-kawan kita meet up Bang lagi Irfan dalam Boy keadaan naik, Bang yang lebih Irfan. baik. Siap. Sehat-sehat saudaraku. Iya. Lanjut kok. Jadi ya itu yang bagian hukumnya ya. Kadang-kadang kita itu apa namanya nggak bisa berbicara terlalu ini. Yang jelas kita itu merasa apa namanya mudah-mudahan apa yang ini apa saran dari Kasil itu juga bisa didengarkan oleh pengacaranya gitu ya. Karena kita melakukan pembicaraan-pembicaraan positif kayak begini ya biar didengarkan oleh apa namanya Bang Fahmi mungkin atau bisa menjadi inspirasi juga. Oke, siapa lagi yang mau bertanya sama Kasil?